Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 2 November tahun 2022 adalah pengenangan arwah semua orang beriman. Setelah perayaan semua orang kudus yang telah berbahagia bersama Allah di surga, pada hari ini kita diajak untuk mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal namun masih berjuang di api penyucian. Bahkan seluruh bulan November ini kita khususkan untuk berdoa dan berkorban memohon kerahiman Allah atas mereka. Sebagai orang Katolik, kita percaya bahwa baik kita yang masih hidup di dunia ini maupun yang telah meninggal dan yang sedang berjuang di api penyucian, serta para kudus yang telah berbahagia di surga, tetap terikat dalam satu persekutuan gereja yang disatukan oleh Kristus sendiri. Doa dan permohonan bagi mereka yang telah meninggal dapat membantu meringankan segala hambatan dan noda dosa yang merintangi mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal bersama Allah di surga. Peringatan arwah semua orang beriman ini juga memberi penghiburan rohani bagi kita bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dengan saudara-saudari yang telah mendahului kita bersama Bunda Maria, memuji dan memuliakan Allah dalam persekutuan semua orang kudus. Kita pun pada suatu ketika akan meninggalkan dunia ini dan pulang kembali kepada Bapa di surga. Tetapi kita percaya bahwa hidup atau mati, kita tetap milik Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab kedua Makabe, pasal 12 ayat 43 sampai 46. Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, maka disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40.
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kasih bagi yang sudah meninggal. Quo vadis carus meus? Kemanakah engkau kasihku? Pernahkah Anda bertanya kemanakah perginya saudara-saudari kita yang telah meninggal dalam iman akan Kristus? Secara populer, orang-orang meyakini bahwa setelah mengakhiri hidup di dunia ini, para pelaku kebaikan akan masuk surga, sedangkan yang melakukan kejahatan akan masuk ke dalam neraka. Jadi, hanya ada dua kemungkinan, yakni neraka bagi yang bertegar hati pada kejahatan dan surga bagi para pelaku kehendak Allah, entah secara tekun dan tuntas, ataupun yang setengah hati dan tidak tuntas. Saudara terkasih, dalam terang iman Katolik, kita meyakini adanya kemungkinan ketiga selain surga dan neraka, yaitu purgatorium atau api penyucian. Purgatorium adalah suatu rahmat khusus bagi kaum beriman untuk menolongnya menuntaskan pemurnian diri agar dapat mencapai kesatuan penuh dengan Kristus di dalam kemuliaan dan sukacita surgawi. Karena iman akan Kristus dan karena jasa-jasa penebusan Kristus, seseorang sudah pindah dari maut kepada hidup. Namun, keadilan dan kekudusan Allah tidak memungkinkan bagi siapa saja dengan cacat celah bertahan di hadapannya. Untuk itulah, setiap orang yang datang ke hadiratnya perlu untuk menuntaskan pemurnian dirinya secara total. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya dalam melakukan segala karyanya dengan segenap hati dan secara tuntas dan purna. Kesadaran penuh akan dosa dan ketidakpantasannya membuat jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal ini dengan sukarela memilih untuk menjalani suatu pemurnian. Jiwa-jiwa di purgatorium dimurnikan dalam derita api kerinduan untuk secepatnya dapat bertemu dengan Allah dari muka ke muka, meleburkan dosa-dosa dan cacat celah yang menghalanginya untuk menatap kemuliaan Allah. Saudara-saudariku terkasih, dalam rangka proses itulah
setiap orang Katolik didorong menyatakan kesatuannya dengan saudara-saudara mereka yang masih menjalani proses pemurnian ini dengan mendoakan dalam kasih. Doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kasih menyatukan orang hidup dan mati dalam proses pemurnian jiwa-jiwa tersebut, sehingga mendapatkan bagi mereka rahmat kerahiman Allah yang memampukan mereka mengatasi dan mencopot kelekatan dengan segala dosa-dosa. Pada akhirnya, mereka mencapai kualitas hidup dalam surga yang mulia dengan jaya. Semoga demikian. Amin.